Kita bersyukur hari ini ada kehormatan yang Tuhan kasih buat Anda, especially buat saya. Kita bisa belajar tema penting, yaitu perjuangan dua orang beriman. Ya, dan kita akan belajar ini, yaitu perjuangan Lot dan perjuangan Abraham. Mari kita belajar dan kita akan lihat ayatnya. Kejadian 13 ayat 10-11 saya bacakan buat kita. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, yang pertama adalah Lot. Bagaimana Lot memilih seluruh lembah Yordan? Karena dari perspektif dia sebagai seorang pengusaha muda, ini sangat prospek. Ini daerah yang sangat prospek. Kalau seorang yang bekerja di pemerintahan, ini tempat bahasa ini. Waduh, ini tempat bahasa ini. Kerja di Dirjen Pajak misalnya, atau Bea Cukai misalnya. Kurang lebih itu. Orang mengatakan ini tempat bahasa. Atau kerja di perusahaan minyak dan punya kedudukan yang bagus. Kerja di Freeport dan punya posisi yang bagus. Nah, ini tempat-tempat yang orang dunia suka pakai istilah, ini tempat yang bahasa. Waduh, dia dapat tempat yang bahasa. Karena lihat aja mobilnya, dalam setahun langsung diganti 2 kali. Karena tempatnya basah. Nah, Lot itu berangkat dari kepintaran dia. Dan kepintaran kita anugerah Tuhan. Dari pengalaman dia. Pengalaman itu juga anugerah Tuhan. Dari kalkulasi dia menghitung dengan presis sekali. Seorang bisnis tidak boleh sembarang melangkah. Berbahaya sekali. Dia harus hitung baik-baik. Dan Lot berdasarkan itu. Insting bisnisnya, logika bisnisnya, ini bagus tempat ini, mantap sekali. Dia pilih seluruhnya dan tidak tersedikit pun buat Abraham. Dia ambil semuanya dan dikatakan seperti taman Tuhan. Itu sangat prospek sekali, sangat menjanjikan sekali, sangat baik di pandangan Lot. Dan Lot ambil semuanya untuk dirinya. Dia sudah bermimpi, di sana saya akan sukses. Dan itu yang dilakukan oleh Lot. Pertanyaan, mengapa Lot memilih seperti itu? Maka kalau kita ikuti berbagai ceramah-ceramah, ya, seminar-seminar atau motivasi-motivasi pertumbuhan diri, ya, juga tentang bisnis, ya, di dalamnya. Mereka selalu berbicara dengan prinsip-prinsip yang kurang lebih sama. Hitung baik-baik. Kalau Anda mau bisnis, pastikan hitung baik-baik. Yang mereka lihat adalah prospeknya seperti apa. Yang mereka lihat adalah resultnya seperti apa. Ya, yang mereka lihat adalah kesempatannya seperti apa. Lalu mereka mulai lihat dengan berbagai analisis. Ya, lihat bagaimana kesempatannya, kekuatannya, peluangnya dan segala macam. Lalu apa yang terjadi? Berapa keuntungan yang bisa dihasilkan dari situ? Nah, ini sama. Bagaimana strateginya membangun. Dan prinsip yang sama dipakai juga oleh Lot. Dia seorang pengusaha. Maka pertanyaan adalah, apa sebenarnya kelemahan Lot? Ada satu yang sangat esensial. Lot punya hitungan bagus secara seorang bisnis. Dia punya naluri bisnis, bisnis bagus. Hitungannya di sekitar bagus sekali. Secara teoritik bagus sekali. Dia pintar, dia sangat ambisi. Ambisi tidak selalu berarti negatif. Bahwa kebanyakan ambisi sering ditafsir sebagai negatif, iya. Tapi saya tidak sependapat seperti itu. Karena ada banyak hal yang positif juga. Ambisi juga tidak berarti harus negatif. Positif juga bisa. Iya. Nah, hitungannya itu bagus, prediksinya bagus, kalkulasinya bagus, dan untuk seorang bisnis harus seperti itu. Dan Lot dalam hal itu memenuhi syarat. Tapi ada satu kelemahan Lot di sini. Lot bergerak dalam otonominya sendiri sebagai seorang pengusaha. Lot lupa untuk melibatkan Allah di sana. Itu kelemahan Lot yang paling fatal menurut hemat saya. Dalam pandangan dia, dalam perspektif Lot, semua rencana dia, planning dia bagus sekali, matang sekali, presisi sekali, rigid sekali hitungannya. Dan kemungkinan meleset itu tipis sekali. Secara manusia itu udah bagus. Proposal yang diajukan Lot, kalau dia ajukan itu kepada investor, investor akan mengatakan, oke, deal. Kenapa? Karena bagus sekali. Dan di dunia bisnis itu hal yang sangat penting. Dan itu benar. Sampai di titik itu saya katakan benar. Tapi satu titik krusial yang menjadi kelemahan Lot ialah Lot bergerak sendiri. Dia terlalu menggunakan otonomi dirinya. Termasuk pengalaman dan kemampuan dia, insting bisnisnya, perhitungannya. Tapi dia lupa satu hal yang sangat prinsip, yaitu melibatkan Allah di sana. Dan inilah yang kemudian menjadi titik di mana Lot gagal. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke sebelah timur dan barat,
utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, berbeda dengan Lot, Abraham itu tidak memilih. Mengapa tidak memilih? Di teks ini kita melihat bahwa Allah menunjukkan kepada Abraham. Allah memperlihatkan, memberi visi kepada Abraham. Lihatlah ke utara, lihatlah ke selatan, lihatlah ke timur, dan lihat ke barat. Jadi Tuhan tidak tidak diam di sana. Ini penting. Tuhan tidak pasif di situ. Ini mendasar sekali. Yaitu Tuhan berbicara, memberitahu supaya Abraham melihat di sekelilingnya dari tempat dia berdiri. Jadi dimanapun Anda berdiri tidak penting. Tapi Tuhan katakan lihat ke kiri, ke kanan, muka belakang, ke atas. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke depan, lihat ke belakang, lihat ke timur, ke barat, utara, selatan. Lihat semua. Udah lihat? Lihat baik-baik sudah? Nah, seluruhnya akan kuberikan kepada kamu dan keturunanmu. Ini penting, dua hal ini penting. Ada mata rantai. Jadi orang diberkati Tuhan bukan cuma ayah yang diberkati, anak-anaknya, cucunya, cicitnya, sampai generasi ke generasi. Kitab Ulangan mengatakan Tuhan memberkati sampai kepada beribu-ribu keturunan orang-orang yang takut akan Dia. Nah, berbeda dengan Lot, otonomi pribadi, pengalaman diri, kepintaran, kemampuan dia pakai untuk menyusun strategi bisnis, dan itu tidak salah. Itu tidak keliru dalam hal ini. Tapi satu kelemahan dia, kebergantungan kepada dia, kepada Allah tidak ada. Dia tidak melibatkan Allah di sana. Tetapi Abraham berbeda sekali. Abraham tidak memilih karena Tuhan menunjukkan kepada dia apa yang harus dia kerjakan. Artinya pilihan Abraham tidak dibangun oleh kemampuan seperti Lot. Abraham seorang pengusaha, seorang yang pintar, jauh lebih berpengalaman, jauh lebih makan banyak asam garam. Lot itu keponakannya. Tetapi Abraham tidak tergoda untuk menggunakan itu seperti Lot. Abraham dia tidak punya ambisi, tapi dia belajar untuk taat. Dan Tuhan katakan, aku akan berikan kepada kamu dan kepada keturunanmu. Lot tidak. Lot berhasil pada zamannya, tapi kemudian sebelum itu diwariskan kepada dua anaknya perempuan, sudah hancur. Dia tidak tahu itu. Dia tidak melihat ke depan seperti apa. Dia hanya berpikir sekarang, tapi kalau Tuhan berjanji sebaliknya. Bukan saja memberkati Abraham, tapi juga kepada keturunannya. Dan ini penting sekali. Kalau Lot berhenti di satu generasi, bahkan sebelum Lot mati, sebelum dia meninggal dunia, seluruh yang didapatkan di Sodom, dia dapat banyak sekali Sodom. Tapi akhirnya semuanya hilang. Bahkan dia lari dalam keadaan yang minus sekali. Dan tidak sampai ke generasi kedua, ketiga, keempat, apalagi sampai kesekian. Tapi Abraham dari generasi ke generasi Tuhan berjanji berkat itu akan turun. Dan disitulah perbedaan Abraham dan Lot. Mari kita belajar dari perjalanan Abraham dan pelajaran Lot. Mari kita belajar dari dua tokoh ini. Dua-dua orang yang percaya kepada Tuhan, tapi sikap mereka berbeda sekali. Pilihan mereka berbeda sekali. Ya, Abraham mempercayai Allah dan Allah memperlihatkan sesuatu yang harus dikerjakan. Lot tidak. Dia mempercayai Tuhan, tapi ketika dia berbisnis, dia lupakan Tuhan. Tuhan bagi Lot itu cuma di gereja hari Minggu saat dengar khotbah. Setelah hari Senin sampai Sabtu, Lot bergerak sendiri. Dia buat rencana sendiri, dia berjalan sendiri, dia pikir sendiri, dia follow sendiri, dia buat prediksi sendiri, dan dunia dia gagal sendiri. Apa yang terjadi ialah, mari kita belajar dari dua tokoh ini. Mempercayai Allah berarti satu sisi kita harus betul-betul tahu apa yang Tuhan mau. Dan yang berikut Tuhan katakan kepada Abraham, siapkan dirimu. Ayat yang ke-17. Bersiaplah jalan negeri itu, menurut panjangnya, lebarnya, sebab kepadamu sudah berikan negeri itu. Jadi siapkanlah dirimu. Kita harus siap supaya kita belajar untuk menjalani perjalanan perjuangan ini. Kita siap supaya kita tabah waktu melewati banyak tantangan. Kita siap supaya kita tidak mundur ketika ada masalah. Kita tidak tergoda untuk cepat sukses dan memilih dengan gaya Lot. Karena kita percaya bahwa iman jauh lebih kuat berbicara ketimbang kepintaran. Lalu apakah kita bertanya, Pak Tony, kepintaran dengan iman harus dipertentangkan? Tidak. Apakah kepintaran dan pengalaman harus bertentangan dan iman? Tidak. Itu tidak bertentangan. Itu bisa segaris dan sejalan. Sejauh iman menjadi dasar dari kemampuan kita untuk berpikir. Sejauh iman itu menjadi dasar kesempatan kita untuk melangkah dan membuat perencanaan. Maka Yesus mengajarkan bahwa kalau kita buat perencanaan, kita hitung dengan persis sekali. Kalau bisa kita lanjut, kalau enggak lebih baik berdamai.
Kalau kita paksa, kita akan nyusup dan kita akan susah. Jadi mari kita belajar bahwa orang seperti Abraham, dia tidak memilih. Tapi dia melihat bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada dia visi. Dan dia melakukan dengan sebaik-baiknya dan berkat dari Tuhan. Jadi Tuhan itu sumber berkat. Ketika Abraham taat kepada Tuhan, dia melihat keberhasilan itu. Mari kita petik dari keberhasilan Abraham. Mari kita belajar juga dari kegagalan Lot. Supaya kita jangan mengikuti pola Lot. Kalau kita selama ini tegang gaya Lot, maka kita mulai berpikir, ini harus diubah, ini harus dikoreksi. Sebab ini berbahaya buat kita. Lihat akhir hidup Lot seperti apa. Seluruh harta yang didapatkan di Sodom habis dalam sekejap. Seluruh harapan dan mimpi dia berhenti di Sodom dan tidak sempat berlanjut. Dan ini sangat menyedihkan. Tapi Abraham berbeda sekali. Dua orang beriman, tapi ketika mereka merancangkan sesuatu berbeda sekali. Yang satu mengandalkan Tuhan, yang satu mengandalkan diri sendiri. Dan di ujungnya kisah hidup mereka berbeda sekali. Mari kita belajar dari perjuangan Lot seperti apa. Mari kita belajar dari perjuangan Abraham seperti apa. Dan Tuhan semua berkat akan memberkati orang yang berjuang di jalannya dia. Yang berjuang di jalurnya Tuhan. Seperti Abraham berjuang dan dia berhasil. Terus memberkati kita semua dan shalom. Amin.